tempat kerja mama aku gitu. Nah pas dia lihat, loh kok ada mama gitu, kenapa gelap-gelap, dia gak nyalain lampu gitu. Akhirnya abang aku sekali ketok-ketok gitu ya dari luar gitu, mah bukain mah. Terus gak disaut nih. Akhirnya abang aku buka pintu, dan pas lagi masuk rumah itu gak ada siapa-siapa. Halo guys, kembali lagi bersama aku Cika di Kelam alias Kemis Malam. Nah, di video kali ini Cika akan sharing tentang pengalaman horor aku berada di rumah aku di Bogor. Nah, kira-kira bakal seserem apa sih? Khususnya buat aku nih yang bukan anak indigo, pasti gangguan-gangguan ini cukup mengganggu ya. Nah, buat kamu yang sudah penasaran banget, langsung saja nonton videonya sampai habis. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk klik tombol like serta subscribe-nya terlebih dahulu. And happy watching. Jadi sebelumnya aku pernah menceritakan kalau aku pernah tinggal rumah di daerah Jakarta. Nah di tahun 2000 mungkin 2015-2016 akhirnya aku dan keluargaku memutuskan pindah ke daerah Bogor di rumah yang baru saja dibangun sama keluargaku. Nah, awalnya aku memang tidak merasakan hal-hal yang menjanggal, tapi ini permulaan ketika aku mulai digangguin. Jadi, biasanya kalau rumah baru ada syukuran gitu ya. Nah, keluarga aku ngadain syukuran sambil arisan keluarga. Tapi di situ posisinya rumah ini belum ditempatin secara tetap ya, jadi masih pulang pergi Jakarta Bogor gitu. Nah, pas saat itu, aku dan keluargaku itu, khususnya keluarga inti aku, itu beres-beres, cuci piring, nyediain makanan atau apapun itu, yang akhirnya buat aku capek. Dan ini entah kenapa aku memang terbiasa cuci piring, meskipun gak yang jumlah besar kayak pesta gitu. Tapi pas setelah acara itu, aku itu fine-fine aja, namun entah kenapa pas aku balik ke rumah aku daerah Tanjung Barat, khususnya Jakarta Selatan itu, malah aku muntah-muntah dan aku nggak masuk angin, nggak sakit, dan ini merasa aneh. Cuman akhirnya aku tetap berpikir positif dan ya minum obat-obatan biasa aja. Nah aku pikir itu hanya penyakit biasa aja yang mungkin kecapean gitu ya, tapi ternyata itu sebagai welcome dari makhluk tak kasat mata. Yap, tepatnya pas aku dan keluargaku udah resmi pindah ke daerah Bogor ini, ada beberapa hal yang sering aku dapat gangguan ya. Di sini aku tidak bisa menceritakan yang mungkin seperti anak indigo yang benar-benar detail gitu ya, atau mungkin bisa melihat makhluk ya. Alhamdulillah sih aku diberikan berkat gitu ya, menurut aku ini berkat untuk tidak melihat makhluk-makhluk seperti itu. Cuman untuk digangguin ini memang aku cukup sering waktu awal-awal pindah. Pertama, posisi kamar aku itu hampir seberang-seberangan sama kamar mandi. Meskipun gak seberangan banget, kayak butuh effort beberapa langkah baru nyampe kamar mandi. Dan aku tuh dulu pas kuliah insomnia gitu, jadi mungkin tidur tuh di jam 2, jam 3 gitu. Nah kala itu aku tidur jam 3 kali ya. Terus aku merasa, aduh aku kebelet pipis nih ya, mau pipis dulu kali ya sebelum tidur gitu. Akhirnya aku memutuskan untuk keluar kamar dan aku ke kamar mandi buat buang air kecil. Nah di saat itulah tiba-tiba aku denger, ini pertama kalinya, merinding. Pertama kalinya aku denger suara kayak gamelan waktu di kamar mandi aku. Terus aku kayak, itu suara apa? Maksudnya tuh aku kan penduduk baru di daerah sini, tapi sejauh ini bahkan sampai video ini tayang itu nggak pernah di sini ada gamelan gitu. Kalau musik dangdut mungkin ada ya, tapi ini literally gamelan dan juga sedikit angklung gitu.
Jadi aku langsung kayak, aku juga kan anaknya suka banget nonton film horor gitu ya, dan cerita horor gitu. Aku langsung terbawa mistis gitu, apa ini ada gangguan, hal-hal aneh gitu. Akhirnya aku langsung buru-buru bersih-bersih dan aku balik ke kamar. Dan di situ posisinya aku nggak ngunci kamar aku ya, dan aku tuh biasanya tuh ngunci cukup di slot aja atau kunci biasa gitu. Tapi karena aku pikir aku juga terbiasa tidur ya, nggak usah dikunci juga nggak apa-apa gitu. Nah di situ setelah aku dari kamar mandi, aku kan langsung balik ke kamar aku nih. Pas aku balik ke kamar aku kayak diem sambil baca doa. Tiba-tiba ada yang buka kamar aku, jekrek. Itu maksudnya kalau misalnya angin bisa aja ya, tapi ini kan posisinya udah ketutup rapet nih pintu kamar aku. Tiba-tiba ada yang buka, jekrek. Nah di situ aku udah mulai panik, merinding. Aku sampai akhirnya baca doa, terus aku tutup lagi, aku kunci biar mungkin itu makhluknya nggak gangguin lagi, dan aku mulai baca doa. Nah itu kejadian di kamar aku. Setelah itu selang beberapa minggu mungkin ya, pokoknya tuh jaraknya nggak terlalu jauh, aku tidur di kamar adik aku. Tidurnya ya tidur siang sama malam-malam sih, karena adik aku kan beberapa kali nginep di rumah opung aku ya. Opung itu which is kakek nenek aku ya. Jadi aku sering kali nggak tuh. Jadi aku sering kali tidur di kamar adik aku nih. Nah waktu aku tidur di kamar adik aku, ternyata ada gangguan juga. Ini gangguannya tuh bener-bener nggak masuk akal. Mungkin buat kamu yang suka nonton film-film horor kayak Insidious atau mungkin Paranormal Activity, ini pasti ngerasa nggak asing ya. Jadi ini posisinya aku tuh tidur tuh nggak pernah lepas yang namanya bed cover atau selimut gitu. Jadi aku tidur sambil selimutan. Nah udah aku tidur terlelap, tiba-tiba ada yang narik selimut aku, sret gitu kan. Terus aku kayak agak kebangun, tapi aku mikirnya oh mungkin refleks kali ya, kaki aku tuh rendang gitu, jadinya selimutnya juga turun. Akhirnya aku naik lagi nih, maksudnya aku naikin lagi selimutnya nih. Terus pas aku tidur lagi, tiba-tiba selimutnya ditarik lagi. Dan yang paling fatalnya adalah yang sampai aku bener-bener kebangun dan susah tidur, itu akhirnya pas aku mencoba tidur lagi, tiba-tiba ada yang narik kaki aku sampai aku hampir jatuh dari kasur. Di situ aku merasa ini nggak mungkin aku mimpi sampai kayak gitu. Soalnya posisinya adalah aku tidur deket tembok dan jaraknya tuh agak jauh ya untuk jatuh gitu. Jadi aku pikir kayak ini pasti ada yang iseng. Nah akhirnya aku cerita sama teman aku, dan teman aku menyarankan yaudah coba baca surat-surat yang kamu bisa aja, atau surat pendek atau ayat kursi. Dan katanya sih ya, kata teman aku nih, sunnah Rasul gitu, tidur itu harus membelakangi tembok gitu, sama harus ngadep apa gitu, aku lupa ya. Mungkin buat kamu nih yang paham bisa banget terus di kolom komentar, karena mungkin ada juga yang merasakan gangguan seperti aku dan sulit tidur, bisa nih dibantu-bantu gitu sarannya kayak gimana. Dan akhirnya aku ngikutin saran dia, yaitu aku tidur ngebelakangin tembok, terus aku sambil baca doa. Alhamdulillahnya sih nggak digangguin lagi. Tapi pas besoknya itu posisinya di rumah itu cuman ada aku sama mama aku. Jadi abang aku, adik aku sama papa aku tuh lagi keluar gitu. Itu udah jam berapa ya, kayaknya tuh jam 10 malam gitu. Pas aku lagi teleponan nih sama pasangan aku, tiba-tiba ada bunyi blender, zzz, gitu deh pokoknya, bunyi blender lah ya. Cuman aku mikir gini, lah blender rumah kan lagi rusak, siapa yang ngeblender gitu kan. Tapi suaranya tuh deket. Kalian mungkin kalau misalnya suaranya jauh mungkin ada aja kali ya tukang pop es gitu atau tukang jualan daerah sini gitu kan. Tapi pasti kan suaranya ketahuan lah mana yang dekat atau enggak. Ini suaranya bener-bener deket banget, karena aku tidur di kamar adik aku, dan kamar adikku tuh depan-depanan sama dapur gitu. Jadi ketara banget sih suara deketnya. Akhirnya aku diem-diem buka kamar adik aku, ternyata bener di situ bunyi suara pusatnya tuh ada di dapur aku.
Nah, karena beberapa kejanggalan itu akhirnya aku nanya nih sama temen aku yang memang indigo gitu. Nah, temen aku yang indigo ini adalah temen yang aku bawain ceritanya di part 1 nih. Jadi nih buat kamu yang kepo temen aku indigonya tuh seberapa seremnya gitu, kalau bisa nonton yang part 1 yang dia dilantik tapi di villa horor gitu-gitu. Nah, aku nanya nih sama dia karena dia lagi nginep di rumah aku gitu. Aku nanya, anggaplah namanya Mawar gitu ya, soalnya ribet gitu inisialnya, aku kasih aja Mawar terus gitu. Aku nanya, Mawar, di rumah ini ada penunggunya nggak sih gitu. Tapi ya memang sih kan semua rumah, semua tempat pasti ada penunggunya, cuman gue pengen tahu aja gitu. Akhirnya dia kasih tahu nih, ada kok. Jadi pertama di halaman rumah lo itu ada Miss K katanya gitu. Cuman dia itu nggak ngeganggu katanya. Dia karena dasarnya tinggalnya di samping rumah aku. Jadi samping rumah aku tuh kebon gitu, dan dia suka bolak-balik karena di halaman rumah aku tuh ada pohon. Jadi suka main, tapi nggak netep gitu. Terus katanya yang kedua itu ada penunggunya di samping kamar aku. Jadi samping kamar aku itu pintu masuk utama, pintu samping masuk rumah aku gitu kan. Cuman aku lupa dia ngejelasin ada makhluk apa gitu. Terus yang ketiga dia bilang ada yang gue lihat, kata dia gue lihat gitu, ada perempuan di kamar lo, itu di pojokan. Dia tuh suka ngeliatin lo gitu, tapi dia nggak ngeganggu karena sejauh ini lo nggak pernah digangguin kan di kamar. Aku bilang kalau di kamar gue sih alhamdulillah nggak pernah digangguin, dan karena prinsip gue itu kayak ya udah kalau misalnya seandainya lo ada di sini silahkan saja tinggal, asal nggak saling ganggu, karena gue nggak ngusir lo, makanya lo jangan ganggu gue gitu. Jadi alhamdulillah sih yang di kamarku itu dia nggak ngeganggu. Terus yang keempat ya berarti temen aku bilang di dapur rumah aku itu ada makhluk. Itu katanya ini yang paling serem sih katanya. Jadi dia tuh wujudnya bukan kayak manusia gitu. Jadi kan kalau misalnya yang Miss K atau di rumah atau di kamar aku mungkin berwujud gitu ya, berwujud manusia. Ini katanya gak jelas gitu loh. Kepalanya kayak binatang tapi tubuhnya tuh kayak manusia gitu. Nah di situ katanya dia nggak ngeganggu, merinding. Katanya dia itu nggak ngeganggu asal kita itu nggak berbuat macem-macem. Terus aku bercandain dong kayak, ya emang mau buat macem-macem apa sih di dapur gitu kan, paling bikin kue gagal gitu kan. Cuman ya kata dia ya itu doang sih, dia nggak akan ngeganggu sifatnya gitu. Tapi aku nggak nanya seputar yang aku digangguin di kamar adek aku. Nah akhirnya aku juga nanya nih sama teman aku yang indigo juga, namanya Melati. Tapi Mawar dan Melati ini memang temenan, cuman mereka ini gak tahu kalau misalnya aku menanyakan hal yang sama, dan aku tuh nanyanya tuh di waktu yang berbeda. Kalau nggak salah tuh kayak selang setahun apa 2 tahun aku nanya nih ke Melati kan, Melati, gue mau nanya dah, kan lo bisa nih ngeliat tipis-tipis gitu kan, di kamar gue ada penunggunya nggak sih gitu. Kata dia ada gitu, perempuan nih di belakang gue dari tadi ngeliatin. Terus akhirnya aku bilang gini kan, oh di pojokan gak sih? Kata dia, iya. Kok lu tahu? Kan lu nggak bisa lihat. Iya, soalnya si Mawar cerita katanya di pojokan kamar gue ada cewek suka ngeliatin gitu. Iya, ini dia lagi ngeliatin, makanya dari tadi gue ngadep elu. Jadi tuh dia tuh kalau tidur selalu ngadep aku karena dia itu ngepunggungin si makhluk tersebut. Dan pas diomongin katanya sih punggungnya dia langsung panas banget. Maksudnya tuh punggung si Melati ini langsung panas gitu. Cuman sih sejauh ini sampai video ini diupload ya, alhamdulillah sih aku nggak pernah dapat gangguan dari mbak-mbak mungkin ya, kan karena perempuan gitu ya yang ada di kamar aku. Ya menurut aku ya silakanlah tempatin, kita hidup berdampingan gitu asal nggak ganggu. Nah ada cerita lagi dari abang aku gitu. Ini baru-baru sih katanya kejadiannya. Jadi posisinya di rumah itu sama sekali nggak ada orang.
mama papa aku lagi pergi, aku lagi kerja, dan abang aku juga baru dari luar. Nah itu tuh biasanya di rumah aku itu kalau misalnya udah pada kosong gitu, nggak ada penghuni rumahnya, itu pasti dinyalain lampu-lampunya karena takutnya kan pulangnya malam atau maghrib gitu. Jadi biar nyampe rumah nggak gelap gitu, nggak gelap gulita. Cuman pas abang aku sampai rumah, dia tuh heran, kok lampu-lampu mati ya, padahal katanya udah dinyalain gitu. Dan abang aku juga difotoin gitu kan, dia dinyalain. Nah yaudah nih, akhirnya pas dia udah naruh motor ke halaman rumah aku dan mau buka pintu, itu kan ada pantulan ya dari jendela, karena tuh di rumah aku tuh cukup banyak jendela gitu. Dan kalau dilihat pun dari ruang tamu itu bisa dilihat gitu loh, langsung nembus ke bagian meja makan aku yang sering dipakai selain buat makan pasti ya, dipakai juga buat tempat kerja mama aku gitu. Nah pas dia lihat, loh kok ada mama gitu, kenapa gelap-gelap, dia gak nyalain lampu gitu. Akhirnya abang aku sekali ketok-ketok gitu ya dari luar gitu, mah bukain mah. Terus gak disaut nih. Akhirnya abang aku buka pintu, dan pas lagi masuk rumah itu gak ada siapa-siapa. Sumpah itu horor banget gak sih? Bayangin dia menyerupai keluarga sendiri, itu pasti kan ada mungkin ya, ini mungkin jin yang tidak baik yang ingin usil gitu ya. Cuman ya akhirnya abang aku juga di chat sama mama aku juga, dia lagi di luar, mungkin sebentar lagi akan pulang. Jadi siapa yang lagi di tempat itu yang abang aku lihat dan lagi main laptop? Coba bayangin, jin zaman sekarang main laptop, isengin orang lagi. Cuman ya udah, dari cerita-cerita itu kita beranggapan ya memang dunia kita tuh tipis lah ya sama dunia mereka. Mungkin pun aku lagi menceritakan ini merinding. Biasanya kalau merinding kan makhluk-makhluk tersebut mendekat ya. Dan katanya sih kalau kita menceritakan hal-hal tersebut, makhluk-makhluk seperti itu merasa terpanggil. Dan mungkin juga kamu lagi mendengarkan cerita aku, makhluk yang ada di sini juga ada di samping kamu. Jadi nontonnya jangan sendirian ya, nanti mimpi buruk loh. Oke, sekian dulu cerita tentang rumah aku yang ada di Bogor. Tapi sejauh ini aku alhamdulillahnya sih, aku dan keluarga nggak pernah dapat gangguan yang fisik sampai bener-bener ngeganggu banget. Cuman kayak aku doang yang fisik, yang kemarin tuh yang ditarik, sisanya nggak ada yang parah, alhamdulillah sih. Dan yang penting kita tetap, pertama kita berdoa sama Yang Maha Kuasa, minta dilindungi. Lalu yang kedua, kita tetap menghargai keberadaan mereka. Jangan sombong, jangan kayak nantangin, jangan belagu, karena mereka juga mungkin lebih sensitif gitu ya daripada manusia, jadi bisa aja ngejailinnya lebih parah gitu. Dan sekian dulu cerita Cika bercerita kali ini. Buat kamu yang juga punya pengalaman-pengalaman horor pribadi, ataupun mungkin kamu pernah menceritakan pengalaman horor atau mendengar pengalaman horor dari teman-teman kamu, bisa banget share ke email sini ya. Lalu kalau kamu suka video ini, maka jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, komen apa saja, dan jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kamu kalau video ini sangat bikin merinding. Sampai jumpa di video Cika bercerita selanjutnya ya. Dadah!